Hey, halo everybody. Akhirnya kita bikin podcast juga. Jadi ini bakalan lumayan panjang karena pertama kita akan bahas soal isu-isu di Catalan GP, kemudian tes Catalan, lalu yang terakhir soal masa depan Bebe Vale. Lumayan jadi isu sih di Catalan karena performa buruk dia. So kita bahas dulu soal Catalan GP. Apa isu yang mengemuka sebelum Catalan GP? Jadi sebelum Catalan GP itu ada isu bahwa masuk proposal dari Dorna untuk menurunkan top speed dari motor prototype MotoGP. Jadi mereka memasukkan dua proposal. Yang pertama adalah proposal penggantian bahan bakar yang fix akan berlaku di 2023. Gue lupa itu bahan bakar apa, pokoknya bahan bakar yang lebih ramah lingkungan lah menurut Dorna. Nah, proposal yang kedua adalah pembatasan jumlah bahan bakar. Jadi tangki bahan bakarnya itu diperkecil menjadi sekitar 20 liter doang. Jadi berapapun labnya, mungkin labnya akan tetap, tapi bahan bakarnya itu kayak dipas-pasin. Nah, proposal untuk membatasi jumlah bahan bakar ini tujuannya adalah untuk membuat rider menurunkan kecepatannya. Kan kalau speednya tinggi banget itu makan bahan bakar tuh. Jadi mau nggak mau mereka harus nurunin speed mereka agar bahan bakarnya bisa pas sampai finish. Kalau nggak ya nggak sampai, mogok gitu. Itu resikonya loh ya. Jadi emang nggak bisa main-main. Lu nggak bisa ngegas aja dulu, ntar urusan belakang nggak bisa. Karena kalau lu nggak sampai garis finish ya DNF dong. Jadi resikonya besar kalau lu ngegas full karena itu bakal bikin lu mogok di tengah jalan kayak gitu. Ya bedanya kalau di Indonesia ya kali aja ada bensin botolan di pinggir trek kan nggak mungkin gitu. Jadi memang tujuannya adalah untuk membuat rider sedikit mengontrol kecepatan mereka. Tapi top speed ini kayaknya belum dibatasi untuk sesi kualifikasi dan free practice karena di situ kan jumlah lapnya nggak terlalu banyak, beda dengan saat balapan. Persisnya proposal ini seperti apa? Katanya sih baru diajukan ke MSMA, belum dibahas secara mendetail, tetapi yang dibahas secara mendetail itu kemarin hanya soal Moto3 karena menurut mereka Moto3 lebih mendesak daripada MotoGP punya aturan. Kenapa top speed ini diturunin? Isu yang berumput sepoi-sepoi adalah karena Honda sedikit kurang bisa mengimbangi top speednya Ducati. Bukan cuma soal top speed loh ya, tapi karena kecepatan di lintasan. Ya lu nggak perlu top speed buat bisa cepat di track seperti Quartararo, cuma butuh whole shot dan segala macam. Jadi mereka berusaha untuk menurunkan kecepatan ini. Jadi harapannya kalau misalnya di balapan para rider memakai whole shot, ya paling enggak mereka tetap bisa harus mengontrol gas mereka biar nggak kehabisan bensin di tengah jalan. Jadi lumayan agak-agak tricky lah ya. Jadi kalau kemarin si Marc Marquez membahas soal whole shot sang mangga rujakan itu berbahaya, ternyata salah lempar nggak kena, sama si Dorna dipotong sekalian tuh pohon mangganya. Udah nggak ada yang cepet-cepet. Jadi meskipun ada whole shot, lu mau nggak mau tetap harus mengatur gas lu karena bahan bakar lu terbatas. Pinter. Jadi mau nggak mau nanti para pabrikan harus cari cara gimana caranya supaya lu bisa tetap cepat tanpa harus ngegas. Bisa nggak sih? Pokoknya intinya kayak gitu. Jadi nanti mau nggak mau pabrikan harus cari cara gimana nih gue bisa cepat tanpa rider gue harus ngegas jadi nggak habis bensin. Harus carinya cara kayak gitu. Karena kalau whole shot ya lu tetap harus ngegas biar itu maksimal. Kalau nggak ngegas ya nggak bisa. Bener nggak? Jadi itu isu sebelum masuk ke Catalan GP. Isu lain adalah Alex Rins. Ini gue sebenarnya lumayan kasihan sih sama calon papa muda satu ini. Gimana ya kalau menurut gue? Semacam unfortunately even kalau gue. Dia udah 4-0, kemudian harapannya di home race dia bisa performa maksimal, ternyata belum race aja dia udah jatuh lagi. Jatuhnya dari sepeda, bukan sepeda motor, sepeda beneran. Dan itu jatuhnya di track. Jadi sebenarnya dia bukan jatuh dari sepeda motor, tapi sepeda beneran. Road bike dia yang dia pakai latihan di sirkuit. Jadi ceritanya dia itu latihan keliling sirkuit.
Terus mungkin ada, gue nggak tahu apakah mungkin ada SMS dari istrinya apa gimana, karena kan istrinya memang lagi hamil. Dia bales sambil naik sepeda, terus dia nggak perhatikan dah tuh jalan. Mungkin ada tikungan, dia nggak perhatikan dah tuh jalan. Akhirnya mungkin di tikungan ada staf MotoGP yang lagi pasang signing buat track. Gue nggak tahu apakah itu sensor track limit atau LED atau gimana. Pokoknya mereka lagi di pinggir jalan gitu, lagi pasang signing, lagi ngecat apa gimana. Ditabrak sama si Rins, jumpalitan lah dia. Kan naik sepeda tuh, lu bayangin aja, lu nabrak tuh kayak nabrak batu aja, juk gitu kan. Akhirnya dia jumpalitan, dia bangun, udah megang lengan, dibawalah ke rumah sakit, ternyata patah. Jadi ya mau nggak mau harus operasi. Dan targetnya belum ada target sih, karena ini kan lengannya tuh yang patah. Jadi gue nggak tahu itu kasusnya apa, bakal kayak Mark apa gimana ya, gue nggak ngerti. Yang pasti kemarin ada media Spanyol yang menjadikan dia jadi komentator, dan ada sedikit komentar dia yang akan kita bahas nanti soal Suzuki. Kemudian di Catalan GP, sebelum kita mulai, kita bahas soal apa? Ban. Piero Taramaso udah memastikan bahwa dia pengen bikin rekor baru setelah di Mugello Brad Binder memecahkan rekor. Sebenarnya tanpa dia harus bilang rekor pun, dengan layout baru mau nggak mau semua rekor itu di reset. Jadi otomatis nggak ada catatan rekor. Tetapi beda dengan top speed. Top speed kan lintasan lurus tuh. Jadi mau nggak mau sebenarnya rekornya masih ada. Yang rekor baru biasanya adalah catatan lapnya, karena turn 10 itu emang totally new, jadi ya emang nggak bisa digabungin sama rekor yang lama. Nah, karena targetnya adalah rekor baru, jadi memang ban yang turun adalah totally asimetrik dan khusus untuk sirkuit abrasif seperti Catalunya. Catalunya ini dikenal sebagai fast track, tetapi juga sebagai sirkuit yang abrasif dan sangat kurang grip. Gua nggak tahu kenapa, tapi ini emang terkenal dengan kurang grip. Entah itu di aspal lagi, entah diapain, tetap aja dia kurang grip. Gua nggak ngerti kenapa. Tapi itu memang karakternya dari Montmeló, Catalunya. Kemudian karena turn 10 ini adalah tikungan yang baru, dan karena ini masa pandemi COVID, jadi rider nggak ada yang pernah nyoba ini barang di atas prototype. Kalau dulu waktu habisnya Lewis Salom kan sempat diganti itu layoutnya, tapi para rider masih bisa uji coba track. Nah ini emang nggak ada, emang lu totally new di situ baru. Emang harus cari line baru, dan memang harus belajar dari awal lagi cari line-nya. Beda dengan waktu kemarin, waktu kejadian habis Lewis Salom mereka pakai layout baru, itu mereka sempat uji coba setelah Catalunya diaspal kembali. Nah ini yang jadi masalah kemarin di hari pertama, banyak rider yang keteteran termasuk Bebe Vale. Memang di hari itu saking dia di bawah banget, bahkan fans dia pun bilang ya udahlah lu pensiun aja, mungkin sudah waktunya. Bebe Vale jujur dia nggak suka, tapi ya udahlah ya. Dia nggak bisa memaksa orang untuk tetap suka sama dia, dan dia nggak bisa juga memaksa orang untuk tetap positive thinking sama dia, have faith sama dia. Secara mengejutkan, di FP3, di akhir sesi, dia lolos ke Q2. Itu gue juga senang, sampai orang di timnya senang. Maksudnya gimana ya, ini suatu pencapaian, kapan lagi dia bisa langsung ke Q2, biasanya mesti lewat Q1 dulu ya. Jadi menurut Bebek itu juga pencapaian buat dia, karena biasanya dia nangkring dulu di Q1, dan kalau bagus ya masuk Q2. Tapi ini dia langsung ke Q2, jadi emang sebuah langkah baju lah menurut dia untuk motor dia. Jadi si Bebe Vale bilang gini, sebenarnya di hari pertama kemarin itu semua orang kesulitan. Kenapa? Karena harus cari line baru. Ini ada layout baru yang kita belum pernah coba, jadi memang mesti mencoba dari awal, dan bannya adalah ban khusus. Kenapa yang lain ada yang lebih di atas dan kami di bawah? Karena sebenarnya tingkat kesulitannya sama, bedanya adalah mereka mendapatkan line lebih baik, sementara kami juga harus mencari line sendiri. Jadi memang salah satu cara yang baik untuk dapat line yang bagus kemarin itu adalah towing. Memang maksudnya bukan untuk towing agar dapat pencatatan waktu yang bagus, enggak, tetapi lebih kepada lu ngintil biar lu tahu line yang bener nih yang mana.
Itu sebenarnya tujuan dari ngintil para rider kemarin. Yang ngintil kemarin siapa? Si Zarko, si Paul, Marc Marquez, Bebe Vale juga masih. Pokoknya gini, dia intinya dia harus tahu dulu ini line-nya yang benar gimana. Karena memang turn 10 itu agak tricky, karena dia antara di tengah-tengah, antara jalur F1 sama jalur MotoGP. Jadi memang lu terlalu rebah nggak bisa, lu terlalu tegak juga nggak maksimal, dan itu kurang grip di situ. Jadi kalau lu terlalu rebah, salah rebah, ya udah lu pergi. Kayak gitu. Bebe Vale kan jatuhnya di situ juga. Jadi memang agak-agak tricky di situ. Harus cari line yang terbaik di situ, karena itu kunciannya. Kalau lu mau cepat di situ, emang harus di situ. Lu harus dapat line yang bagus di situ. Yang menjadi perhatian kemarin itu juga adalah towing gratis Jackass kepada Jordan Rakor, Marc Marquez. Seperti yang kalian dengar di podcast Mbak Yu soal Mugello, waktu itu Jackass bilang apa? Itu di trek Mugello penuh dengan para badut, termasuk 2 rider Honda dan 1 Jordan 9 kali itu. Bebe Vale kan maksudnya. Jadi memang pada saat itu dia mengatai bahwa rider Honda ini adalah bagian dari badut. Tetapi sikap dia berbalik 180 derajat di Catalunya. Dia ngasih towing dengan sadar dan dengan sukarela dan dengan sukacita. Dia malah sempat bercanda lagi, dia bilang, lu bayar dong sama gua. Jadi ceritanya Marc Marquez bilang gini, iya saya akui saya towing sama dia. Jadi memang towing itu adalah sebagai kesepakatan bersama. Oke? Jadi Marc Marquez bilang, waktu hari Jumat kemarin saya ketemu sama Jack Miller di klinik mobile. Si Jack Miller periksa ampam dia, kemudian Marc Marquez periksa bahu dia sama lengan dia. Terus si Jackass sebenarnya bercanda sih, dia bilang, lu mau nggak gue towingin, tapi lu bayar. Waktu itu Marc Marquez sih ketawa-ketawa aja, dia bilang ada-ada aja lu, karena kan dia pikir di FP3 Jack Miller bakal bagus dan nggak bakal masuk ke Q1. Ternyata dia masuk ke Q1. Jadi ya kebetulan durian runtuh lah buat Marc Marquez. Jadi dia bilang gini, saya lihat dia muncul, jadi saya kasih tanda sama dia, saya mau towing dong sama lu, ntar kita bikin perhitungannya, lu mau bayar berapa gitu. Si Jackass emang tahu, Jackass bilang, iya saya pas turun trek saya lihat dia ada di antrian, ya saya tahu dia bakal towing. Jadi memang menurut Jack Miller, karena saya tahu dia di belakang, jadi saya sedikit mempush lebih banyak dan lebih baik karena saya harus lebih baik dari dia. Ya memang karena mereka secara sadar dan sepakat adalah untuk memberi towing. Jangan sampai nasibnya kayak Maverick Vinales yang nggak suka di towing, nggak taunya di towing, ujung-ujungnya malah dia yang nggak tembus ke Q2 gitu. Jadi ya Marc Marquez bilang, ya nggak masalah sih saya nggak lolos ke Q2, toh posisi 13 nggak jauh berbeda dengan posisi 11 waktu di Mugello, waktu dia towing sama Maverick Vinales dan berpindah. Jadi waktu itu media sampai, wah mulia banget nih dia nih. Si Miller bilang, ya itu pertama kali gue kasih gratis, besok mesti bayar ya. Ada yang bilang kayak gini, wah dia nih bagus karena dia lebih memilih untuk fokus. Karena memang waktu itu Miller bilang apa? Kalau lu merasa terancam dengan siapa yang mengikuti lu, secara nggak langsung lu sudah kalah. Ini nih yang lumayan jadi bahasan sama para rider Yamaha, Neng Vina, Quartararo, dan Morbidelli, karena mereka tiga ini sering banget ditowingin gitu. Rider-rider juga sih bukannya nggak setuju sama towing. Jadi di Catalunya itu adalah Bebe Vale, dia bilang kayak gini, towing itu sebenarnya di MotoGP jauh lebih penting daripada di Moto2. Kenapa? Karena persaingannya di MotoGP ini ketat banget. Perbedaan waktu yang signifikan dari lu towing sama lu nggak towing itu bisa menyelamatkan lu beberapa posisi di kualifikasi. Itu menurut Bebe Vale. Makanya dia bilang, itulah kenapa towing itu penting di MotoGP. Sementara Johan Zarco yang memang suka towing sama Quartararo, karena kan Quartararo in fact paling cepat, lainnya paling bagus juga sih. Zarco bilang kayak gini, Ducati saya ini bagus, saya juga semakin baik, tetapi harus lebih ekstra untuk bisa mendapat posisi yang baik. Itulah kenapa saya secara psikologis masih dalam posisi suka towing, suka ngintil. Jadi mental saya masih mental maaf dan terima kasih.
seperti yang kemarin saya lakukan pada Quartararo. Jadi dia ngintil Quartararo terus dia bilang sorry ya, makasih, kayak gitu. Jadi suka nggak suka Quartararo ya tetap dia bilang makasih, tapi dia bilang juga sorry. Nah, Franco Morbidelli sempat ditanya soal ini. Jadi Morbi bilang, ya saya yakin sih ya, Jacques tulus sama Marquez. Nggak ada hubungan soal minta bayaran sih, itu cuman bercanda. Cuman ya itu tergantung pada performa lu saat lu towingin dia. Kalau lu tahu ternyata lu ditikung seperti kasusnya Maverick Vinales di Mugello kemarin, itu lain cerita. Kenapa? Karena saat itu Maverick justru tidak mendapatkan posisi yang dia inginkan. Justru Marc Marquez yang mengambil posisi yang sangat diinginkan oleh Maverick Vinales. Jadi itu tergantung kepada performa Anda. Kalau bagus ya Anda akan dengan ikhlas memberikannya, tapi lain cerita kalau ternyata yang Anda towingin ternyata lebih bagus dari Anda. Itu ibarat kata kalau lo nyontek ujian gitu kan. Lu pinter nih, lu bagus banget. Ekspektasinya ya paling nggak lu dapat 9 gitu. Terus teman lu yang di sebelah tahu nih kemampuannya cuma dapat 7. Dia minta nyontek sama lu, terus lu bilang, "Oh ya udahlah, kasih aja 1" gitu. Ternyata kasih 1 cek per cek dia dapat 9, lu ternyata dapat 8. Padahal lu expect-nya dapat 9, ternyata lu dapat 8. Ada yang salah dari lu, ternyata dia dapat dari contekan lain, atau dia emang udah tahu sisa 1 itu aja yang dia butuh dari lu. Jadi memang itulah kenapa orang nyontek-nyontek itu rada-rada ya, anak-anak pintar itu rada-rada malas dicontekin karena ya seperti itu. Gue pernah ngerasain. Jadi ya seperti itu teman-teman. Menurutnya Frankie Morbido sebenarnya ini belum dibahas sama rider Yamaha, dibahasnya baru setelah besoknya, setelah kasusnya Quartararo. Jadi di balapan kemarin itu bisa gue bilang kesimpulannya adalah survival of tire. Jadi ban mana yang lebih ngejos itu yang selamat. Si Ori sama yang punya sebenarnya. Jadi kalian sebenarnya bisa lihat performa dia sebenarnya itu bagus. Gua nggak tahu. Mungkin bener sih menurut dia yang salah adalah motornya karena bannya udah bagus dan dia sebenarnya udah bagus, udah bisa nyerang, udah bisa attack. Sebenarnya dia mungkin paling enggak 6 atau 5 besar. Tapi itu menurut dia dan menurut gue juga memang ada yang salah sih dengan motornya. Ban coba udah bagus. Emang dari kemarin-kemarin kan dia pikirnya mungkin gara-gara fisik dia gitu kan jatuh. Tapi di Catalan kemarin akhirnya dia mengkonfirmasi kayaknya ini yang salah motor gua deh. Masa jatuhnya ke tikungan kiri gua jatuh, kalau ke tikungan kanan gua jatuh ya mungkin karena bahu gua, tapi kalau ke tikungan kiri gua jatuh kayaknya itu masalah motor. Karena dia nggak bahas ban, karena dia tahu bannya bagus. Sih, meskipun di Honda berkembang bahwa mereka nggak cocok dengan ban, tapi itu adalah sebagian besar rider Honda terkecuali Marquez. Jadi isu yang berkembang di para rider Honda di luar Marquez adalah mereka nggak cocok sama ban, grip belakangnya nggak ada. Meskipun sebenarnya yang baru itu adalah ban depan, tapi nggak tahu kenapa kata mereka grip belakang yang nggak ada. Gua nggak tahu apakah berubah balance atau gimana kayak gitu. Tetapi yang menurut Marc Marquez yang salah adalah motornya, karena menurut dia bannya baik-baik saja ya emang karena kan dia pakai ori. Sementara yang pakai KW kemarin, yang pakai KW 1 jatuh juga. Gue bingung kenapa sih, padahal sebenarnya dia itu bisa podium. Bingung juga gue, mungkin soal mental atau apa, atau memang motornya dia belum bisa untuk podium, untuk bisa dapat konsesi. Nggak ngerti juga sih gue. Nah, bicara soal konsesi jadi Honda ini kalau nggak ada kemenangan dan nggak ada podium, kayaknya bakal ke konsesi untuk bisa mengembangkan motor mereka lebih baik. Jadi kalau dapat fasilitas konsesi itu artinya para rider pabrikan bisa latihan dan menguji motor itu lebih dari yang nggak kena konsesi. Kemudian pengembangan juga nggak dibatasi, lo bisa mengembangkan terserah lo sampai kayak lo lihat aja kayak Aprilia mengembangkan terserah sebaik mungkin sampai lo bisa podium lagi dan lu bisa menang lagi. Itu kan ada poinnya, poin konsesi. Paul Espargaro ini karena dia merasa dia nggak didengar masukan dia akhirnya bilang kayak gini, saya nggak malu untuk masuk konsesi lagi, dan saya harap Honda juga nggak malu untuk masuk konsesi. Ya menurut gua itu semacam coreng sih buat Honda. Kenapa? Karena statusnya Honda ini adalah
pabrikan paling tajir tanpa batas pengembangan motor. Nggak ada batas biaya pengembangan motor mereka. Jadi kalau sampai masuk konsesi kan aneh. Apa yang salah? Duit lu ada, pengembangan biasanya lu paling bagus, kok tiba-tiba lu masuk konsesi, kan aneh juga. Itu semacam harga diri dan pride mereka sih itu yang dibahas. Makanya Paul Espargaro bilang sebaiknya Honda nggak malu untuk masuk konsesi. Nah, tetapi Puig nggak suka. Meskipun menurut dia ini performa Honda saat ini nggak normal. Marc Marquez dengan tegas menolak konsesi. Dia bilang kita bisa, meskipun cuma 1 podium, pasti bisa. Dia targetnya adalah pengen podium. Dia bilang saya nggak mau finish ke 11, saya nggak mau finish ke 12, saya pengennya podium. Itulah kenapa waktu kemarin jatuh dia bilang apa? Gua nggak nyesal gua jatuh, lebih baik gua jatuh daripada gua finish 12 tapi ngabisin bensin, nggak jadi apa-apa. Kecuali kalau gue finish terus gue podium, itu mungkin berarti, atau 5 besar masih berarti. Tapi kalau cuman finish 12 ngabisin bensin, udahlah menurut dia. Puig sendiri dia bilangnya kayak gini, saya tahu ada yang bermasalah dengan motor kami. Kami mencoba bekerja untuk itu. Memang ini tidak normal, karena normal untuk Honda itu adalah kalau kami podium atau menang. Kalau nggak menang itu nggak normal menurut dia. Ini juga jadi bahasan oleh petinggi Honda di Jepang. Karena mereka sudah gelontor duit banyak loh untuk pengembangan di masa pandemi saat ini. Jadi gosip berhembus sepoi-sepoi, kemarin tuh ada utusan khusus datang dari Honda Jepang, diutus untuk mengawasi ini sebenarnya apa yang salah sih ini di pedok. Gara-gara itu juga kabarnya para staf Honda itu waktu di tes Katalan nggak ada yang mangkir-mangkir. Mereka datang jam 8 tank, pulangnya jam 5 tank. Jam 5 apa jam 6, pokoknya semua ada di pedok itu 1 hari full, termasuk Marc Marquez. Itu kabarnya lengannya tuh sampai bener-bener, kalau bisa gue bilang mungkin semoga nggak operasi sih, cuman kayaknya itu parah banget infeksinya karena dia paksa, amat sangat dia paksa untuk mencari tahu ini motor sebenarnya gimana. Dan untuk mencari tahu apakah pengembangan yang selama dia absen itu yang cocok yang mana, settingnya yang mana, apa yang salah. Kabarnya sih seperti itu, karena memang Takeo sama Puig itu lagi di-review sama Honda. Kemudian kita bahas lagi soal tadi udah Bebe Vale. Bebe Vale sendiri waktu akhir hari itu dia bilang kayak gini, saya merasa keanehan sejak cycling lap. Jadi waktu FP4 kalau kalian lihat timesheetnya itu dia ada di top 10. Waktu warm up dia sampai 12 lap, dia bilang setelah 12 lap di warm up itu saya masih merasa kuat. Yang anehnya adalah saya pakai ban hard yang sama di balapan sejak cycling lap, apalagi lap pertama itu udah ambiar duluan. Dia bingung ini sebenarnya masalahnya apa. Karena ban yang dia pakai selama sesi latihan dan sesi warm up itu bagus. Dia bilang, saya sampai pakai di warm up itu ban hard untuk memastikan bahwa pilihan saya udah bener. Saya pakai 12 lap dan saya masih merasa kuat. Jadi saya pikir, oh ya udah ini udah bener nih bannya. Tapi ternyata waktu di cycling lap dia udah merasa geol-geol. Di lap pertama dia bilang saya betul-betul nggak ada grip. Jadi semua orang menyalip saya dan saya biarkan. Saya pikir, oh ya oke lah, 3 atau 4, 5 lap nih udah bagus nih biasanya. Kan dipanasin dulu tuh, kalau ban hard kan emang agak lama buat dipanasin. Tetapi faktanya masih tetap juga ambiar. Dia bilang, buat cepet aja saya nggak bisa karena emang nggak ada grip sama sekali. Saya bingung ini masalahnya apa. Akhirnya di tes Katalan kemarin hari Senin dia menghabiskan 72 lap. Sore hari itu dia menghabiskan sekitar 20 sekian lap dengan ban hard. Itu cuma untuk memastikan bahwa ban dia itu emang udah bener. Hasilnya adalah performa ban yang dia pakai di hari Senin sore itu sama dengan performa di warm up dan FP4. Jadi masih tetap bingung dia ini kenapa di balapan ambiar, ini ban apa yang salah. Dia akhirnya sampai ke, gua nggak bilang kecurigaan, dia sampai ke hipotesa. Jadi kalian masih ingat Remy Gardner diumumkan naik kelas ke MotoGP di Tech 3 itu hari Kamis apa ya? Nah, bersamaan dengan itu, ada gosip berhembus sepoi-sepoi bahwa Petronas menelpon manajernya Raul Fernandez untuk menanyakan kemungkinan kontrak dengan
Yamaha Petronas. Itu gosipnya. Jadi Bebe Vale sempat dengar itu. Jadi ini kalau Petronas yang telepon, ya mau nggak mau yang dimaksud adalah untuk menggantikan Bebe Vale. Bener? Nah itu yang dia nggak suka. Dia belum putuskan apakah bakal pensiun apa enggak, tapi Petronas sudah bikin move duluan. Dia lumayan kesal sama itu. Itu sebelum Catalan GP dimulai. Itu dia udah dengar. Kemudian memang waktu di Mugello, kalian masih ingat waktu gua bilang ada Toto Wolff nongol bersama Petronas? Ternyata di situ Yamaha dengan Petronas udah sepakat soal motor. Jadi kalau nggak salah gosipnya nih, gua juga belum konfirmasi, gosipnya adalah akan tetap motor bekas satu dan motor pabrikan satu. Itu kalau Bebe Vale nggak perpanjang. Kalau perpanjang motor pabrikan 2, tetapi punya Bebe Vale disubsidi. Jadi tetap akan ada bagian yang dibayar Petronas seharga motor bekas, tetapi disubsidi untuk jadi motor pabrikan dari Yamaha. Kalau sekarang kan kondisinya motor langsung dari Yamaha. Kalau setelah ini tetap dibayar motor pabrikan 1, nah motor bekas itu disubsidi jadi motor pabrikan buat Bebe Vale, kayak gitu. Jadi kalau hitung-hitungannya Petronas yang mending motor bekas 1 sama motor pabrikan 1. Jadi yang motor pabrikan dipakai sama Morbidelli, yang motor bekas, nah ini yang bakal Raul Fernandez. Seperti itu. Nah Bebe Vale itu dengar tuh selentingan. Tapi karena Raul Fernandez masih terikat kontrak sama KTM, biaya putus kontraknya tuh lumayan mahal. Sedangkan Acosta aja, ini nih gosipnya juga, Acosta aja yang mau diambil, gosipnya mau diambil sama Sky VR46 Moto2, itu biaya penaltinya 500.000, setengah juta. Jadi ceritanya kayak gini, waktu itu media Spanyol yang ngomong, ini memang media Spanyol lumayan bikin gosip banyak. Kalau gue pikir sih lumayan banyak hoax, ada sebagian yang mereka ambilnya lumayan berdasar, tetapi jadinya hoax. Jadi waktu itu, manajernya Acosta ngasih bocoran, ada petingginya VR46 nelpon, nanya, ini Acosta kira-kira tertarik nggak ya ke Moto2? Dia nggak bilang bahwa bakal ke VR46, tapi karena yang nelpon adalah petinggi VR46, jadi ekspektasinya adalah ini bakal masuk Sky VR46, iya dong. Petingginya siapa gue nggak bakal bahas. Jadi ditelepon, jadi sama manajernya Acosta dibilang, oh iya, bisa sih kalau mau naik nggak masalah, tapi kami ini terikat kontrak sama KTM dan itu ada penalti klausulnya. Jadi ditanya, emang berapa? 500.000 euro, mahal loh. Jadi memang Bebe Vale sempat tertarik sebenarnya gosipnya. Jadi waktu itu ditanyain lah sama petingginya, sebenarnya iseng-iseng doang sih Bebe Vale, kayaknya bagus nih anak nih naik di tim kita kayak gitu. Sama petingginya ditanyain, terus petingginya ngelapor ke Bebe Vale. Waktu itu dia nonton race Moto2 apa ya, terus dia bilang, tapi penaltinya 500.000. Jadi Bebe Vale bilang, hah? Berapa? 500.000? Udahlah nggak jadi, kita pakai anak akademi aja. Mahal kali, dia bilang. Karena itu seharga motor latihannya anak-anak dia. Jadi udahlah pakai anak akademi. Jadi Bebe Vale bilang akhirnya, iya saya baca tuh gosip soal saya mau rekrut Acosta. Sebenarnya bagus sih kalau dia gabung, tapi udahlah kami berpikir kami tetap pada rencana memakai anak akademi. Jadi gitu ceritanya sebenarnya. Nah, yang dibahas lagi adalah soal Quartararo. Ini nih yang jadi pembahasan para rider Yamaha di grup kabarnya. Jadi kayak gini, si Miller kemarin itu setelah Mamang Stoner sempat bahas di Twitter, dia bilang, itu Quartararo nurunin resletingnya dengan sengaja ya? Kalau iya, itu mestinya dia didis, kena black flag. Jadi memang ada aturannya bahwa rider diwajibkan mengenakan semua pengaman itu dengan keadaan terikat dengan benar selama melakukan aktivitas di track. Tetapi tidak disebutkan hukumannya apa, itu di aturan, tidak ada hukumannya apa. Kalau black flag secara harfiah itu maksudnya adalah kalau lu membahayakan rider lain itu kena black flag. Jadi seperti Marc Marquez waktu di Argentina apa kemarin ya, Argentina kayaknya,
yang dia parkir ala parkiran mall itu sebenarnya kena black flag. Kenapa? Karena membahayakan rider lain. Jadi kalau misalnya dia belum selesai parkir ternyata lampu udah mati, ya mau nggak mau rider harus ngegas, dan itu membahayakan rider lain. Itulah kenapa dia harus di black flag. Ada juga kasusnya kemarin di Australia, kan dia juga kena black flag karena dia nggak masuk pedok. Sebenarnya nggak membahayakan rider lain, tapi tetap kena black flag. Jadi intinya black flag itu adalah kalau itu membahayakan rider lain atau membahayakan rider itu sendiri sebenarnya. Makanya gue bilang di awal, ya gue setuju sih sama Mamang Stoner, emang harusnya dia di black flag. Atau paling nggak diberhentiin dulu buat pasang semua pengaman dia itu dengan benar, baru dia lanjut membalap. Tetapi kan waktu itu kasusnya pelindung dada dia udah terbang, jadi mau nggak mau dia harus ke pedok lagi buat ngisi. Jadi ya nggak bisa, sama aja. Jadi emang harus didis. Itu menurut gua. Nah, alasannya si Quartararo adalah waktu itu resleting dia turun sendiri. Dia mau perbaiki, tapi chest protectornya malah terbang. Nggak ngerti apakah itu nggak terpasang, nggak terikat atau gimana. Dan kenapa resletingnya bisa turun sendiri, itu jadi pertanyaan. Akhirnya sama Jack Miller bahas. Jack Miller bilang, saya pun kalau saya jadi Quartararo mungkin saya akan melakukan hal yang sama karena menurut saya poin itu penting. Jadi benar juga. Tetapi kan kita punya nih komite yang mengatur agar peraturan ditegakkan, agar keamanan dan keselamatan para rider di trek itu terjamin. Jadi mestinya mereka yang menginvestigasi. Mereka mestinya nggak percaya begitu aja sama kata-kata rider. Intinya dia mau bilang kayak gini, lu jangan percaya sama kata-katanya Quartararo. Nuduh bahwa Quartararo berbohong. Ini Quartararo nggak suka. Si Mir lebih jahat lagi. Tegas-tegas dia bilang itu, dia membahayakan keselamatan, dia memang mesti di black flag, mesti didis. Pokoknya jahat lah, pedes lah kalau si Mir. Dan setelah balapan, selesai Moto2 kalau nggak salah ya, petingginya Suzuki sama petingginya Ducati itu nongol ke RD. Nanya, kok nggak dihukum? Sama RD, bukannya dia manggil Quartararo, mereka malah pulang. Makanya Bebe Vale akhirnya mengkritik RD. Dia bilang, sebenarnya masalahnya ini, kalau ada pelanggaran, ya RD tuh tinggal dulu. Tanyain ridernya satu-satu, bener nggak, salah enggak, baru diputusin, biar semua dilihat dari view mana. Tapi mereka pulang pakai penerbangan jam 4, ya mana sempat nanya-nanya rider. Jadinya ya kayak gitu, hukuman datangnya terlambat. Jadi penaltinya Quartararo itu 3 jam setelah balapan selesai. Jadi ya emang RD yang sekarang ini kerjanya lelet banget sih, emang. Dan itu jadi sorotan lagi, terutama setelah peristiwanya Sarko yang tahun lalu. Jadi Bebe Vale bilangnya kayak gini, saya sebenarnya agak concern dengan RD. Kenapa? Karena mereka kurang memperhatikan kelas Moto3, di mana Moto3 itu anak-anaknya kinyis banget dan susah dikontrol. Mereka lebih memperhatikan MotoGP, tapi toh untuk kelas MotoGP mereka lambat kerjanya, malah duluan pulang. Kalau saya jadi RD, saya panggil tuh anak-anak Moto3 yang suka-suka melanggar, sini lu duduk sini, saya tanya satu-satu, lu maunya apa? Jadi saya bilang sama mereka, kalau lu masih ulang, lu tinggal di rumah, gak usah membalap. Enak, maklumlah dia kan kepala sekolah, jadi dia tegas. Karena begitu cara dia mendidik di akademi. Itu banyak akademi yang keluar, jadi dia bilang, lu mau gua atur nggak? Kalau lu nggak mau gua atur, lu keluar dari akademi. Itulah kenapa ada beberapa anak akademi yang keluar sekaligus beberapa tahun lalu. Kalian ngerti kan? Karena memang cara Bebe Vale itu sebagai kepala sekolah lumayan bikin ngeri. Kalau dia, menurut dia ini nggak cocok, jangan. Itu yang menurut Bebe Vale mestinya dilakukan oleh RD di kelas Moto3. Tapi ya, makanya Bebe Vale bilang, iya, saya nggak tahu ya, tapi emang mereka agak-agak lambat kerja. Contoh, kalaupun mereka memperhatikan kelas MotoGP, kasusnya Sarko aja kemarin, yang tahun lalu di Red Bull Ring, itu mereka baru nelpon Sarko 1 minggu setelah kejadian. 1 minggu, padahal untuk aturan yang emang nyata-nyata lu mesti dihukum. Tahu kan tahun lalu itu kasusnya gimana? RD itu sampai mesti nanya ke komisi keselamatan buat nanya Sarko ini layak dihukum apa enggak. Ya ampun RD. Itu Alex Espargaro sampai ketawa. Dia bilang,
itu Freddy Spencer, mantan pembalap, kok bisa-bisanya nanya sama Komisi Keselamatan, pantas nggak Sarko dihukum, kecuali lu nggak pernah membalap, jadi lu nggak tahu itu berbahaya atau enggak. Ini kok yang mesti nanya, kan aturannya ada. Gitu katanya Alexis Spargaro. Paolo Simoncelli juga akhir-akhir ini lumayan kritis. Dia bilang kayak gini, RD ini memang agak aneh. Mereka bilang, oh ya nanti kita review, tapi pada akhirnya mereka memutuskan apa yang mereka mau. Masih ingat kata-kata itu di Portimao kalau nggak salah ya, gue lupa. Jadi sekarang Paolo Simoncelli juga mengkritik. Dia bilang kayak gini, gue mau ngomong nih sama RD. Memang pekerjaannya RD itu membutuhkan nyali untuk menghukum orang. Lu harus punya nyali buat hukum orang. Tapi kalau lu nggak punya nyali, mending lu ganti kerja. Nggak usah kerja jadi RD. Gabut katanya, gaji buta. Jadi memang jadi sorotan si RD. Ketua FIM, Jorge Viergas, itu sampai minta perubahan terjadi di RD. Karena RD yang khusus penalti ini namanya adalah FIM Steward MotoGP. Jadi dia memakai embel-embel FIM di situ. Tetapi faktanya adalah ketua RD penalti ini, si Freddy Spencer, itu ternyata bukan dicalonkan oleh FIM, itu dicalonkan oleh IRTA, bukan oleh FIM. Jadi Presiden FIM bilang, saya maunya ada perubahan di komite ini. Bukan karena saya mau menyasar Freddy Spencer yang tidak dicalonkan oleh FIM. Jadi memang dia mau menegaskan bahwa embel-embel FIM di situ bukan menggambarkan itulah keinginannya FIM. Kenapa? Karena Freddy Spencer bukan orang FIM. Kan yang memutuskan penalti di tangan terakhir itu di Freddy Spencer. Jadi dia maunya keseruan dan kebaikan balapan di Moto3 dan MotoGP itu sebaiknya diimbangi oleh keselamatan para ridernya. Jadi dia bilang, saya nggak mau menyasar Freddy Spencer, tapi karena banyak nyawa yang terlibat di sini, saya mau komite MotoGP menanggapi ini dengan serius. Komite MotoGP itu maksudnya RD Stewardnya. Jadi karena Dorna udah ditegur sama FIM, ketua DPRD ngomong nih, dia bilang, oh ya nanti di Sachsenring kami bakal kumpulin rider-rider Moto3 untuk membahas kembali soal aturan, penegasan, dan kenapa aturan itu dibuat agar mereka lebih melek bahwa aturan itu dibuat untuk keselamatan mereka. Ya gitu. Gosip berhembus sepoi-sepoi adalah kemungkinan Freddy Spencer bakal diganti tahun depan. Kan mereka kerjanya per tahun, jadi kemungkinan bakal diganti tahun depan, gua nggak ngerti. Tapi ada beberapa yang komplain, terutama dari Moto3. Dan memang faktanya adalah kelemahan RD dalam memutuskan hukuman kepada para pembalap itu lumayan jadi sorotan. Kayak Bebe Vale bilang, kayaknya mereka nggak mau kerja keras deh. Pokoknya intinya gabut lah. Bicara soal aturan baru berlaku di Moto3 segera di balapan berikutnya, Sachsenring, bahwa di FP3 nanti keputusan akhir itu akan keluar 60 menit setelah sesi berakhir. Jadi itu memberi waktu kepada RD untuk memeriksa rider mana saja yang melakukan kesalahan, entah itu melebihi track limit, entah itu apa kayak gitu, atau ada yang mau melapor ada kesalahan, atau ada pelanggaran, atau ada yang mau banding. Jadi masih diizinkan sampai 1 jam setelah sesi berakhir. 60 menit setelah itu ditetapkan hasilnya, tidak ada yang boleh banding lagi, nggak ada yang boleh melapor lagi, pokoknya udah tek. Kalau yang kemarin-kemarin karena dia tetapkan hasilnya itu segera setelah sesi di FP3, biasanya mereka baru sadar nih, ada yang melapor, ada yang banding. Jadi hukuman itu biasanya baru diterapkan di grid atau di balapan berikutnya, karena mereka belum dapat pelanggarannya. Nah, kalau ini ditentukan 60 menit setelah sesi, jadi apapun keputusan dari RD itu sudah nggak bisa diganggu-gugat. Sama juga nanti di Q1 dan Q2 itu 5 menit setelah sesi. Setelah itu udah nggak bisa diganggu-gugat kayak gitu. Jadi hukuman jatuh ya udah langsung jalan. Jadi nggak ada yang review-review kalau kayak kemarin ada yang di balapan berikutnya baru penalti, kan aneh. Ini emang tujuannya adalah untuk mengefisienkan RD dalam bekerja. So, kita balik lagi bahas soal Quartararo. Gara-gara kasus letter ini juga, si Miller jadi bahan gosip di
Yamaha. Jadi kalian baca kan komentarnya Quartararo, dia bilang gini, untuk yang menginginkan penalti tambahan untuk saya ucapkan selamat, Anda berhasil. Padahal saya nggak membahayakan orang lain loh, boro-boro membahayakan orang lain, saya saja susah banget bawa motor dengan kondisi seperti itu, kata dia. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Paling nggak saya melihat wajah-wajah asli beberapa orang akhir-akhir ini. Itu dia nyindir siapa? Dia nyindir Mir, dan dia nyindir paling utama adalah Miller. Kalau Mir kan emang dia bukan orang yang akrab sama Mir, karena emang Mir kan udah ketahuan sifatnya seperti apa. Kalau Mir orangnya emang rada-rada pedes. Bedanya sama Jacques itu, Jacques memang playful sih orangnya, cuman baru kali ini menurut Quartararo, lu jelek hati amat sih, lu nuduh gua bohong. Jadi sempat dibahas sama para rider Yamaha setelah balapan kemarin, waktu mereka baca kabar itu sebelum tes. Jadi Snektaro bilang, oh jadi kayak gini nih Miller. Jadi memang sama Neng Vina dibahas, dia bilang, iya kan lu ingat waktu kasus towingnya sama Marquez. Dia bilang Marquez itu badut, tapi toh akhirnya dia bantu juga Marquez. Kalau orang Palu bilang makam puji ngana, kayak gitulah. Jadi Quartararo akhirnya bilang, ya paling nggak gue tau lah muka-mukanya orang seperti apa. Terus dia bilang soal Stoner, dia bilang, ya Stoner kan dari rumah, dia kerjanya cuma di rumah dan dia hobinya mancing. Jadi ya kalau dia di sini 10 tahun lalu mungkin dia nggak akan bilang gitu. Kan dia mungkin tahu ceritanya, tapi kan sekarang faktanya dia lagi di rumah, jadi udahlah. Di kasus ini dia jadi ngerti bahwa gak selamanya orang yang kelihatan playful, menyenangkan dan baik itu adalah orang yang benar-benar baik menurut Quartararo. Kalau Mir emang dia udah tahu emang jelek, bukan jelek sifat sih, emang jelek hubungan sama dia. Tapi yang dia agak kaget, Jack Miller ternyata ngomong gitu sama dia. Dan gara-gara itu Ducati tersudut. Waktu di tes Katalan, Ciabatti membela diri. Dia bilang, kok Ducati yang itu udah meminta penalti tambahan buat Quartararo? Enggak lah. Dia bilang, kami itu muncul di RD lebih kepada nanya, ini bakal kena hukuman apa enggak? Karena kan di aturannya nggak ada hukumannya apa. Gitu doang. Kami nggak minta dia kena tambahan penalti, cuma nanya, ini nggak dihukum ya? Ya sama aja sih kalau menurut gue, maksudnya nanya. Jadi seperti itu intinya. Terus apa lagi ya kita bahas? Sekarang kita bahas soal Bebe Vale. Jadi kita udah bahas tadi kan soal Raul Fernandez, bahwa Bebe Vale mendengar serentingan bahwa waktu sebelum Catalan GP dia dengar isu bahwa Dato R nelpon manajernya Raul Fernandez untuk nanya kemungkinan dia naik ke MotoGP. Cuman waktu itu ditanya penalti, karena kan dia kontrak sama KTM. Jangan tanya kalau KTM kalau pembalap bagus mah penaltinya mahal. Jadi agak-agak mikir katanya Petronas buat ngambil Raul Fernandez karena memang penaltinya banyak. Nah, yang dia dengar lagi adalah itu atas persetujuan Yamaha. Itu yang Bebe Vale lumayan kesal kemarin. Jadi dia merasa, kalian masih ingat waktu sebelum tes dia bilang apa? Saya tidak yakin bahwa tes ini bisa merubah sesuatu. Nah, ini juga yang jadi muasal media Spanyol mengatakan bahwa Bebe Vale bakal mengumumkan pensiun di tengah musim ini. Istilahnya udah nggak mau membalap lagi, dia nggak nyelesain musim. Karena ya emang harus gue akui dia kesel banget. Dia tahu kayak ditikam dari belakang, kayak Petronas udah dia bantu cariin dana, Yamaha udah dia bantu, tapi pada akhirnya dia merasa ditikung dari belakang. Dan dia sendiri setelah menguji bannya di tes Katalan, dia lumayan ada, mau dibilang praduga kali ya. Mungkin ada yang ngisengin gua pas balapan, itu sempat ada di pikiran dia. Dia sempat mikirnya kayak gitu, apa gue diisengin ya pas gue balapan. Karena waktu latihan dan waktu tes dia sampai bener-bener ngecek, ternyata nggak ada yang salah sama itu ban. Jadi dia bilang, ini gue diisengin apa ya? Dan itu bikin dia kesel. Mama Stefania sendiri mendengar gosip itu,
Jadi Mama Stefania bilang, gini deh media, kan kalian tahu Valentino Rossi itu membalap dari tahun kapan? Kalian pasti tahu karakter dia. Apakah menurut kalian dia adalah tipe orang yang bakal mengepak barang-barangnya sebelum menyelesaikan pekerjaannya? Menurut lo? Apakah menurut lo dia akan menyelesaikan tes 72 lap hanya untuk mencari tahu apa yang salah dengan motornya kalau 2 minggu berikutnya dia bakal pensiun? Menurut lo? Jadi kata Mama Stefania, karena Mama Stefania masih ingat Bebe Vale bilang apa? Mama Stefania itu tahu teknis balapan. Jadi Mama Stefania bilang gini, memang Vale sedang kesal karena Yamaha dia itu bagus di sesi praktis dan tes, tetapi ambyar itu dalam bahasa Italianya itu meledak. Emang ambyar kalau bahasa Indonesia, ambyar saat balapan. Dan sampai saat ini dia sedang mencari cara yang terbaik untuk bisa bertahan. Dia memang sedang kesal, tapi dia bukan orang yang berkecil hati. Itu kata Mama Stefania, sang ibu suri. Jadi memang Bebe Vale harus gue akui dia kesel banget. Dan itu yang bikin media Spanyol pikir dia udah nggak mau membalap lagi. Habis Sachsenring dia udah berhenti membalap. Terutama karena di Petronas, mereka coba gali di Petronas, terus Petronas bilang, Valentino Rossi nggak ngomong apa-apa soalnya sama kita, jadi kita nggak tahu ini keputusannya apa. Itu alasannya Petronas untuk menghubungi Raul Fernandez. Karena Bebe Vale nggak ngomong apa-apa. Kan Bebe Vale udah bilang, tunggu aja sampai paling nggak Sachsenring atau Assen, baru pokoknya habis jeda musim panas baru bisa gue putusin. Ya kalau belum di situ ya udah jangan tanya-tanya dulu. Kayak gitu sih Bebe Vale. Bebe Vale maunya adalah fokus dulu sama performa saya, bantu saya, baru kita putuskan setelah jeda musim panas. Ya kalau lu ubah-ubah ya nggak bakal dapat jawaban dari gue, karena gue udah bilang abis jeda musim panas baru gue kasih jawaban. Nah itulah kenapa Bebe Vale merasa kok kayaknya gua udah dilepas sama Yamaha dan Petronas. Itu yang bikin dia agak kesel. Terutama karena itu di balapan kemarin dia tahu bahwa bannya hancur, tapi di tes dan di warm up dan di FP4 itu dia tahu bahwa bannya baik-baik aja. Makanya sempat ada kata-kata bahwa apakah gua diisengin. Kalau awalnya dia merasa orang-orang Petronas ini tulus, dia nggak nuduh orang-orang Petronas atau kru dia ngisengin dia, enggak. Tapi mungkin ada satu oknum atau 2 oknum yang ngisengin dia. Tapi dia nggak nuduh timnya ngisengin dia sih, enggak. Mungkin ada 1 atau 2 orang yang dia lagi nyari tahu. Udah, jadi sudah clear ya apa semua yang gue bahas tadi. Kita udah bahas soal aturan baru, proposal, apalagi ya yang kita bahas. Oh ya, kita mau bahas soal Rins. Hampir lupa gue. Jadi ceritanya dia itu kan patah tangan. Jadi dia muncul di pedok. Dia didapuk jadi komentator sama TV Spanyol. Yang lumayan menarik adalah sepertinya dia ditanya sama wartawan. Dia ditanya, ini kira-kira si Mir apa rahasianya apa sih sampai dia moncer gitu. Terus si Rins nih ngomong, dia bilang, oh itu gara-gara setup dari saya tuh. Tugas saya kan nyariin setup base buat motor kami. Jadi setup itu diuji sama Mir di balapan. Jadi kalau ada misalnya mesti dia rubah-rubah ya dia rubah dikit. Tapi memang dasarnya adalah dari setup yang saya cari. Sepertinya ini mengkonfirmasi bahwa di pedok Suzuki itu sedang ada persaingan untuk menunjukkan bahwa pengembangan itu harus gua. Jadi emang Rins ini kalau gua rasa memang dari dulu dia ini rider pengembang. Tapi sepertinya si Nichi lebih mendengar ke Joan Mir, karena faktanya Joan Mir adalah jurdun tahun lalu. Jadi ya si Rins lumayan agak-agak merasa terancam, meskipun tekanan itu nggak diperlihatkan di luar. Tapi memang sejak kepergian David Brivio, suasana di pedok itu seperti ayam kehilangan induk sih kalau menurut gua. Kalau tahun lalu para Suzuki ini membalap dengan perasaan ada papa gua nih yang memberikan rasa nyaman, yang rasa aman. Mereka pengennya merasa aman aja sih. Nah sekarang sejak Shinichi yang ambil alih sebagian tugasnya Brivio menangani rider, itu lebih kepada ya you know lah ya caranya orang Jepang gimana. Jadi mereka agak-agak merasa dibikin bersaing, dan itu yang bikin gua bilang kemarin seperti api dalam sekam. Kayak gitu. Jadi cara mereka agak-agak mirip dengan caranya Quick menangani para rider Honda.
sih. Jadi kita tunggu aja reaksinya Mir gimana. Jurun rakor, lengan dia itu karena tadi kan udah gue bilang lengan dia tuh sakit banget dan diistirahatkan full, dia udah nggak bisa ngapa-ngapain, infeksi banget kabarnya. Tapi mudah-mudahan nggak sampai operasi keempat, karena kalau operasi keempat udah ambiar, udah nggak bisa dia. Jadi mudah-mudahan nggak sampai operasi. Itu aja sih, apalagi ya? Itu aja, see you next time guys, bye bye.